Latar belakang. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, sehingga itu mutlak didapatkan oleh setiap individu. Demikian pula kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas pendidikannya. Majunya suatu bangsa ditentukan dari bagaimana perkembangan pendidikan bagi anak bangsa itu. Untuk memperoleh pendidikan yang maju, tinggi, dan berkembang, perlu suatu perencanaan yang berhubungan dengan tujuan nasional pendidikan bagi bangsa itu. Dalam mencapai tujuan pendidikan nasional itu, diperlukan seperangkat kurikulum yang menunjang untuk diberikan kepada peserta didik pada tingkat satuan pendidikan masing-masing seperti satuan pendidikan sekolah dasar, satuan pendidikan sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan suatu hal yang paling utama, merupakan jantung dalam dunia pendidikan untuk membantu anak didik bisa mencapai tujuan dari pendidikan tersebut, sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, serta dengan adanya kurikulum dapat membekali anak didik baik mulai dari pengetahuan, adab terhadap guru, adab terhadap orang tua, adab terhadap teman-temannya, serta dengan adanya kurikulum mampu menumbuhkan, mengembangkan keterampilan pada anak didik dan sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat. Maka oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus sesuai dengan tingkatan perkembangan anak didik. Dalam hidup bermasyarakat, anak didik harus mempunyai bekal, mempunyai kemampuan dalam segala lini, bukan sekedar berhubungan atau berinteraksi, dan mengaplikasikan kemampuan yang ia miliki. Akan tetapi, anak didik harus dapat mengembangkan kemampuannya serta pengalaman yang ia peroleh dan sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Maka oleh sebab itu, kurikulum merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam pembelajaran, sebab di dalamnya mengandung tujuan-tujuan dan arah dari pendidikan itu sendiri, dan juga pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh setiap anak didik, bagaimana anak didik tersebut mengorganisasikan pengalamannya. Kurikulum pendidikan matematika. Menurut Hudojo, program yang disusun terinci sehingga menggambarkan kegiatan siswa di sekolah dengan bimbingan guru disebut kurikulum. Selanjutnya, menurut Hamalik, kurikulum sebagai pengalaman belajar yang mengandung makna bahwa kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan siswa baik di luar maupun di dalam sekolah, asal kegiatan tersebut di bawah tanggung jawab guru atau sekolah. Hudojo menyatakan, kurikulum pendidikan matematika adalah suatu kurikulum yang berhubungan dengan matematika dan cara mengorganisasikan materi matematika menggunakan jawab pertanyaan mengapa, apa, bagaimana, dan kepada siapa matematika diajarkan di sekolah. Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi seorang guru. Dengan adanya kurikulum berguna untuk memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan juga seorang guru dan untuk kepala sekolah, kurikulum ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Dan bagi para orang tua, kurikulum ini juga dibutuhkan sebagai pedoman untuk kedua orang tua dalam mendidik anaknya saat belajar di rumah. Sedangkan bagi anak didik sendiri, kurikulum ini sangat dibutuhkan sekali, yaitu sebagai salah satu sumber dari proses belajarnya. Selain itu, kurikulum yang berorientasi pada pengertian kurikulum dalam arti luas, makna fungsi kurikulum mempunyai arti sebagai berikut. Yang pertama, sebagai
penyesuaian. Fungsi dari penyesuaian ini mengandung makna kurikulum sebagai suatu alat atau sarana dalam mendidik anak didik supaya mempunyai sifat mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, sebagai diferensiasi. Fungsi dari diferensiasi bahwasannya kurikulum sebagai alat atau sarana tercapainya layanan terhadap perbedaan individu pada anak didik. Setiap anak didik mempunyai perbedaan baik dari fisik maupun psikis. Yang ketiga, sebagai persiapan. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus bisa mempersiapkan anak didik untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat atau yang terakhir, sebagai pemilihan. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum harus bisa memberikan kesempatan pada anak didik untuk memilih program belajar yang sesuai dengan bakat dan minatnya. D. Kurikulum Pendidikan Matematika Sekolah Dasar di Indonesia. Perkembangan pendidikan matematika tingkat sekolah dasar di Indonesia terkait dengan perkembangan kurikulum sebelum masa penjajahan dan setelah kemerdekaan. Menurut Wina Sanjaya, pada masa sebelum penjajahan Indonesia memiliki sistem pendidikan tradisional yang dinamakan Padepokan yang disampaikan oleh Begawan. Kemudian sistem ini dilanjutkan oleh budaya Islam dengan sistem pendidikan pondok pesantren yang mempelajari pengetahuan agama. Mata pelajaran berhitung baru masuk dalam sistem pendidikan ketika zaman kolonial dengan nama Holland Inland School atau HIS selama 7 tahun. Setelah masa kemerdekaan, lahirlah kurikulum sekolah rakyat 1947, kemudian kurikulum 1964 dan 1968 yang bernama sekolah dasar dengan salah satu mata pelajarannya adalah berhitung. Terdorong oleh perkembangan teori pendidikan, maka pada kurikulum 1975, 1984, 1994, mata pelajaran tersebut berubah nama menjadi matematika. Kurikulum 1975 dan 1985 belum secara rinci menjelaskan kompetensi yang diharapkan dengan siswa belajar matematika dan pembelajaran yang dilakukan masih bersifat hafalan dan latihan rutin sebagaimana kurikulum sebelumnya. Namun, dalam kurikulum 1994, pada mata pelajaran tersebut ada penekanan khusus yang diberikan pada penguasaan bilangan termasuk di dalamnya berhitung. Pada tahun 1990-an, sesuai peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990, pemerintah mewajibkan siswa menempuh pendidikan 9 tahun, dicanangkan untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah lanjut tingkat pertama. Selanjutnya, lahir kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2002 sebagai wujud menguatnya tuntutan reformasi dan kebijakan otonomi daerah. Pendidikan matematika pada masa ini, cakupan materi SD mulai meluas meliputi bilangan, geometri, pengukuran, pengolahan data, pemecahan masalah, serta penalaran dan komunikasi. Kurikulum yang terbaru adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan dan berdasarkan kompetensi dasar yang dikembangkan BSNP dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
Aspek mata pelajaran matematika di sekolah dasar diantaranya sama dengan KBK. Pada masa sekarang, dengan menggunakan KTSP, dapat mendorong guru untuk mengembangkan berbagai pendekatan dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 SNP Pasal 19. Proses pembelajaran harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi untuk aktif, kreatif, mandiri, sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Berbagai pendekatan digunakan sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik psikologis siswa sebagaimana teori Piaget. Pembelajaran matematika dari berbagai negara di dunia dapat dikembangkan dengan menggunakan kurikulum KTSP yang fleksibel. Di antaranya, pembelajaran matematika realistik dari Belanda, CTL yang berkembang di Amerika, open-ended yang dihasilkan dari lesson study di Jepang, serta berbagai model dan metode pembelajaran matematika yang berkembang. Dalam pembelajaran matematika di Indonesia sendiri, berkembang pendekatan pembelajaran PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran matematika di Indonesia, sebagaimana menurut BSNP tahun 2007, memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Matematika berkontribusi dalam membangun keterampilan A. Bekerja dengan konsep, B. Bekerja prosedural, C. Memecahkan masalah, D. Bernalar, dan E. Berkomunikasi. Selain itu, untuk dapat menguasai matematika, siswa perlu memiliki sikap positif terhadap matematika. Menurut Suyadi, tahun 2000, tujuan umum diberikannya matematika di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan umum di Indonesia adalah 1. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif, dan efisien. 2. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu. Guru sebagai bagian penting dalam proses pendidikan matematika harus menyadari bahwa kemajuan pendidikan lebih bergantung kepada dedikasi guru serta kreativitasnya setelah mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai tempat. Guru yang menyadari bahwa anak didiknya akan hidup dalam kurun waktu yang lebih penuh persaingan, semestinya perlu berusaha untuk selalu memperbaharui pelajaran dan pembelajarannya. Hal itu sangat dimungkinkan apabila sentralisasi kurikulum sudah tidak 100% lagi dengan KTSP. Persentase kurikulum yang diperuntukkan muatan lokal khusus matematika perlu dimanfaatkan secara optimal untuk upaya perbaikan dan pembaharuan. Untuk itu, guru perlu selalu dapat dan mau meningkatkan diri dalam bidang ilmunya, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Suyadi tahun 2000. Pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum 2013 yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa afeksi, psikomotor, dan kognisi.
Struktur pada kurikulum ini ada sedikit perubahan dibandingkan dengan KTSP. Perubahan tersebut terletak pada bentuk mata pelajaran serta alokasi waktu belajar yang dibebankan pada peserta didik untuk sekolah dasar. Jadi, kemampuan siswa dalam pengawasan matematika belum merata sepenuhnya di setiap daerah. Ada beberapa sekolah dengan prestasi matematika tidak kalah dengan negara lain, yaitu mendapatkan medali emas dalam jenjang Olimpiade Internasional Matematika. Namun masih banyak sekolah juga yang kekurangan sarana prasarana dan kurang akan guru yang berdedikasi tinggi, sehingga dengan kurikulum yang bersifat desentralisasi seperti sekarang, mempunyai harapan pembelajaran matematika dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan sekolah, dalam arti sekolah dengan kemampuan siswa luar biasa dapat memberikan perluasan materi ajar matematika, dan sekolah dengan sarana prasarana dan kemampuan siswa yang kurang perlu mendapatkan perhatian lebih agar mampu mencapai standar kompetensi. Di sini menurut Sotjadi pada tahun 2000, apabila dalam pembelajaran matematika dapat diberikan kebiasaan secukupnya pada sekolah-sekolah yang maju dan perhatian yang lebih besar pada sekolah-sekolah yang lambat, maka bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan. Pada kurikulum pendidikan matematika saat ini, yaitu kurikulum 2013, yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft skills dan hard skills yang berupa afeksi, psikomotorik, dan kognisi. Struktur pada kurikulum ini ada sedikit perubahan dibandingkan dengan KTSP. Perubahan tersebut terletak pada bentuk mata pelajaran serta alokasi waktu belajar yang dibebankan kepada peserta didik untuk sekolah dasar. Kemampuan siswa dalam penguasaan matematika belum merata sepenuhnya di setiap daerah. Ada beberapa sekolah dengan prestasi matematika tidak kalah dengan negara lain, yaitu mendapatkan medali emas dalam ajang Olimpiade Internasional Matematika. Namun masih banyak sekolah juga yang kekurangan sarana prasarana dan kekurangan akan guru yang berdedikasi tinggi. Thank you guys. Terima kasih.